Jadi dina tuat si Musa sian dolok Sinai Uhud patiok-tiop na dua lei panidangion di bagasa tanganna dina tuati ibana sian doloki alai dang diboto si Musa nang marsinodang sisi ni bohinai ala nang makatai ibana dohot Jahoba. Jadi dibereng siaron dohot sude halak Israel ma si Musa hape ida manung ngamarsinodang sisi ni bohina gabe mabiar nasida roju monok tu ibana. Di jauh si Musa ma nasida gabe mulak nasida tu ibana. Si Aaron dohot sude iduk ni luhutani laos makatai ma si Musa dohot nasida. Jadi dung songoni Roma jumonok sude halak Israel gabe di patolhas si Musa ma tu nasida sude hatana pinabuani Jahoba tu ibana di dolok Sinai. Jadi dung tolhas hatai di hataho si Musa tu nasida di bahem ma sada pakukupi tubuhina. Alai molo masuk musesi Musa tu adopan ni Jahoba nang makatai doho ibana di pasisi ma pakukupi pai maruar ibana muse. Jadi dung ruar ibana di hatahom ma tu halak Israel hatana tinonahon tu ibana. Jadi di ida halak Israel ma bohi ni si Musa pola marsinodang sisi ni bohi ni si Musa. Gabe di pasuang si Musa ma pakukupi tubuhina pai ma masuk ibana muse makatai dohot Jahoba. Ima sahatna di hata Indonesia hujau kami majolo. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya. Maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Akamang dot taminang songon nang tajahan kaning di bagasatur pukon dina pajupang si Musa dohot debata di dolo Sinai. Laho majalo aturan tona poda doho na siat debata si pasahato tutonga-tonga ni bangso Israel. Nakaning didok disi dung tuat si Musa sian dolo Sinai. Laho pajupang doho ala Israel alai so pamotoan ni si Musa nung ngagabe marsinodang bohi ni si Musa. Wajah Musa bercahaya setelah berjumpa dengan Tuhan. Itulah sesuatu yang sangat menarik untuk bisa kita perhatikan di dalam nas ini, bahwa ternyata sinodang bohi ni si Musaon mabahem mabiar hala Israel. Mereka takut melihat cahaya
wajah daripada Musa. Alani ima nak kaning didok disi molo pajupang si Musa dohot bangsoi hala Israel ikod degabe dihukupi mabohina asa unang mabiar da sida. Jala molo naing makatai museng imana madapot to debata gabe dibuka mamuseng pakukupi bohinai. Ima barita natabigi akamang dot taminang sian turpuk natajahan kaningan. Adong mapiga-piga hal na menarik si idaw ta siya turpuk taon. Asa neng dohonon na tuhita na parjulo. Buhado pakorhon ni parjupangan dohot debata. Dampak yang ditimbulkan ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan akan membawa dampak yang sangat luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Akamang dot taminang molo di bagas turpuk tahun saya ikut na di jauh do si Musa di jauh di bata. Saya naik do mana tu dolo Sinai asa boy pajupang doho di bata. Ramungkin akamang dot taminang nokea wisata rohani tu Yerusalem. Rangata boto songol dia borak ni perdalanan. Songol dia maulna naik tu dulu Sinai. Itu perjalanan yang begitu sangat berat. Memang membutuhkan kesehatan yang fit untuk bisa naik ke Gunung Sinai. Artinya bahwa tidak mudah untuk berjumpa dengan Tuhan. Kira-kira itu yang mau dikatakan. Pada masa Musa atau kita katakanlah pada masa perjanjian lama tidak mudah untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Ngamaul dang murah-murah sepa jupang bohi dohot debata. Ale mo lihat di Tuhan debata alani holongna alani balgani asini rohana tuhita dang say kosongoni behita lahu pajupang dohot debata. Dang ikos say naik kita tu dolok asa boy pajupang dohot debata. Dang ikos say mabuat piliak kita pilihan na hucus kita asa boy pajupang dohot debata. Tidak harus kita melakukan sesuatu yang berat, melakukan sesuatu yang sulit untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Ainung ngarotu hatta Yesus Kristus sutonga-tonga di portibion laho pasisi dosa napaholak kita siat debata. Dosa yang menjadi penghambat kita untuk berjumpa dengan Tuhan itu sudah dihapus oleh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita dapat berjumpa dengan Tuhan dengan baik. Dan arong benapaholak kok kita be. Hidup banda didok digoari do Yesus Immanuel. Molo didok Immanuel lapatanna dongatama debata. Allah beserta kita. Jadi tidak perlu lagi kita harus naik ke atas gunung untuk berjumpa dengan Tuhan seperti yang terjadi dengan si Musa ini. Kita tidak harus membawa persembahan-persembahan yang dihususkan supaya kita bisa berbicara dengan Tuhan. Tidak. Kristus Yesus telah datang ke dalam dunia ini, telah menghapus, telah memecahkan, telah mematahkan yang menjadi penghalang kita berjumpa dengan Tuhan. Kapanpun, dimanapun kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Ada banyak jalan untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan, baik melalui doa, melalui kidung pujian, melalui ibadah, melalui pembacaan firman, melalui pendengaran firman. Itu semua adalah jalan bagi kita untuk berjumpa, bersekutu dengan Tuhan. Maka itulah yang kita syukuri amanginang di dalam pengenalan kita, di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Untuk mengatakan bahwa betapa dekatnya kita dengan Tuhan. Asa sianoman yang dohonon na tuhita akamang dot taminang bohado hita asa ta parhaseang. Supaya kita mempergunakan, memanfaatkan keselamatan haluaw ng pinasahat ni Tuhan di bagasang ulutan. Supaya kita mempergunakan waktu, kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Dan ikut saya naik behita tu dulu biasa
boi martangiang tu Tuhani daung. Di bagasta boi do hita martangiang. Di inganata garejo boi do hita martangiang. Di garejaon boi do hita martangiang. Maka itu yang pertama yang perlu kita perhatikan amanginang, bagaimana kita diarahkan nats ini supaya kita boleh mensyukuri apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita, supaya kita selalu bisa berjumpa dengan Tuhan, selalu bisa kita dekat dengan Tuhan. Tidak ada yang menjadi penghambat, penghalang bagi kita untuk dapat bersama-sama dengan Tuhan. Asa nang sianoman yang dohonon iturpukot tu hita na menarik ima taybereng manakaning dison alamat cai sangapna Tuhani. Begitu mulianya Tuhan sehingga ketika Musa berjumpa dengan Allah di doknak kaning gabe marsi nodang ma bohini si Musa. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Begitu mulianya Tuhan. Sampai-sampai ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan itu jadi terpancar di dalam wajah Musa. Jadi ada tertular kemuliaan Tuhan itu ke wajah Musa. Ini sangat menarik amanginang untuk coba kita pergumulkan, kita renungkan lebih dalam. Waduh kita mengalapati songona di doknakan yang dison bohina marsinodang. Wajah yang bercahaya ketika berjumpa dengan Tuhan. Karena disinilah mau dikatakan kepada kita bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu akan berdampak kepada perubahan. Perjumpaan dengan Tuhan itu akan berdampak kepada sinodang. Kita akan bercahaya ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Maka sama seperti Musa, ketika dia berjumpa dengan Tuhan maka wajahnya bercahaya. Maka itu juga yang akan terjadi dengan kehidupan kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Marsaur hita dohok debata, saya naik konggebe marsinodang do nang buhita nang nguluta. Dia mah si berengota akamang dota minang secara fisik majodohonon, secara fisik. Kalau orang yang benar-benar menghayati perjumpaannya dengan Tuhan, menghayati persekutuannya dengan Tuhan, baik itu melalui doa, baik itu melalui ibadah, baik itu melalui pendengaran firman Tuhan. Dari sini kita dapat coba belajar bahwa ternyata aura dari kemuliaan Tuhan itu juga pasti akan terpancar kepada kita. Aura kemuliaan Tuhan itu akan ada terpancar di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang mau dikatakan, perjumpaan dengan Tuhan itu akan bisa membuat wajah kita bercahaya. Kita katakanlah wajah kita ini bercahaya dalam konteks, maka wajah kita ini akan memancarkan sukacita. Wajah ini akan memancarkan kedamaian, memancarkan keceriaan. Dak kuwoto amang dot taminang molo hiata parroahon molo sipul marminggu hita. Sipul marminggu hita. Manang partanyanga petaho. Dung habis amen. Coba majota parroahon pardopahan ni dongata. Coba kita lihat nanti kalau pulang gereja misalnya, bagaimana wajah daripada orang-orang di sekitar kita. Pasti kalau kita selalu memperhatikan habis ibadah, pasti kita akan semua senyum kan gitu loh. Saling sapa. Iya, taparwaho mosongoni rupani. Artinya dari situ kelihatan bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan, setelah kita berjumpa dengan Tuhan akan ada aura-aura yang berbeda. Akan ada keceriaan, akan ada sukacita di tengah-tengah perjumpaan kita. Itulah tandanya salah satu bahwa memang ada dampak, ada pengaruh. Setidaknya melalui kulit wajah kita saja dulu. Dan pola dau kita. Hola sian pardo pahata ikon saikon anong do haidaan bahwa kita sudah telah berjumpa dengan Tuhan. Alanima akamang do temenang dabona marsaor dohot debata.
Imatabuna parsaurat dohot debata. Mula kita marmingguan non. Semua kita ceria, saling kita bercanda tawa kan itu. Ya itulah buah daripada perjumpaan dengan Tuhan. Itulah buah daripada persekutuan dengan Tuhan. Apalagi molo tiap hari kita majahatan di bata. Tiap hari kita membaca firman Tuhan, tiap hari kita memuji Tuhan, tiap hari mah kita marlas niroha itu. Tiap harilah wajah kita akan selalu berseri-seri. Itulah gunanya kita selalu marsaor sejono dohot debata. Asa tong marsinodang bohit tahun supaya wajah kita selalu berseri-seri. Iya. Maka manginang bahasa tajaha mahatani Tuhan tiap hari. Asa setorus ceria kita, setorus ceria wajah tahun. Akamang do taminang adong do molo di pelayanan publik rupani adong do ditekankan istilah ni budaya 3S katanya. Senyum, salam, sapa. Senyum, salam, sapa. Amanginang kita juga orang Kristen, ya, kita diajarkan bagaimana kita supaya memancarkan kemuliaan Tuhan melalui wajah kita. Melalui wajah kita. Jadi jangan kalah kita manginang sama sapam bang. Gitu. Jangan kalah kita sama sapam manang sapam nimol. Sotung gebe halaki negebe lebih ceria rupani. Alai diajar rodoh kita wahado. Ya, senyum, say hello, kan gitu loh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. How are you today kan gitu. Itu amanginang sudah bisa menjadi berkah bagi orang lain. Bayangkan amanginang cuma senyum saja kita sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Dia pola maulna senyum rupani. Pola maul kita mau senyum. Molo tengok dope jamitan hari minggu aholongi ma musum ninna kan bapinomat senyum kita. Gitu. Ngamace hargai mui kita senyum tu musuta gitu. Sia senyum menon mungkin tabama tulam denggana hubungata tu imana gitu. Tetapi ya setidaknya mulai dengan senyuman. Artinya ketika kita bisa senyum itu juga sudah jadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena ketika kita senyum kita sudah membawa aura yang positif kan gitu loh. Dengan senyum, dengan sapa itu sudah membawa aura yang baik kepada orang lain. Artinya ya dimanapun kita memang di kompleks rumah kita, ya apa sih salahnya sapa-sapa kiri kanan tetangga kita kan gitu loh. Di tempat kita bekerja apa sih salahnya sapa-sapa sapamnya atau karyawan atau siapapun yang ada di situ. Supaya orang katakan nanti oh orang Kristen itu baik-baik ya kan gitu loh. Orang akan bersaksi, oh, orang Kristen itu ramah-ramah loh, baik-baik katanya. Kok gak bisa ngoni doh kita, pasu-pasu di tonga-tongani parngoluanon. Dengan senyuman, dengan sapaan yang ramah, ya kita sudah bisa menjadi terang dunia gitu loh. Maka bagaimana kita menjadi terang dunia? Ya melalui senyum saja pun, melalui sapaan. Ya itu sudah bisa membuat kita menjadi terang dunia di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi dang apalah maul. Gabe sinodak kita tu tonga-tonga ni portibion ba tabai mamar sinodang bohitau nak kamang dot taminang. Gitu. Mari kita buat wajah kita bercahaya sebagai wujud nyata bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan. Asa songonido nang dibagas tak kamang dot taminang so tunggo. Ya halak di luar songon na labok bohita. Gitu. So songon itu. So tunggu tu luar tu halakan songon na senyum-senyum indah ida. Alai tu pangi sini bagas ta selon na murhing, selon na muruk. Suarong senyuman, suarong kata na labo unang tong songon ya makamang dotamin. So tung songon itu kita. Jangan nanti hanya di luar saja sama orang lain kita tebar-tebar pesona kan gitu loh, senyum-senyum.
Tapi tiba sampai di rumah, dangadok kata na tebu, dangadong hata na labok, dangadong senyuman. Tidak ada sukacita, tidak ada damai. Wahama hita patubu damai di bagasta. Molo senyup pehita subui, memberikan pujian pehita tu pasangan ta subui. Daido, membawa candaan kita di rumah pun tidak bisa. Ya bagaimana kita membawa damai bagaimana damai ada dalam rumah kalau dari perkataan saja, dari raut wajah saja sudah tidak ada netabu berengor rupane. Jadi amanginang ikon dosdo di luar senyum kita di bagas tapi ikon senyum do hita. Imana parjolo si daud takamang dot taminang. Asa marsinodang ma hamuliaw ni Tuhani marhite ya pardo pahata melalui wajah kita. Itu yang pertama dari luarnya. Dungi mulai masuk kita tu parbagasam museng. Itu. Parjupangata dohok debata ada kolan berpengaruh tu pardo pahata alai ko dohok do tu bagasa roha dohot pikirata. Bahwa hati dan pikiran kita juga harus, bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu akan membuat hati dan pikiran kita juga dicerahkan. Gitu. Dicerahkan hati dan pikiran kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Molo marsaur kita dohok debata. Hati kita, pikiran kita dicerahkan oleh Tuhan. Itulah besarnya kuasa daripada perjumpaan dengan Tuhan. Tidak hanya wajah, tetapi hati kita, pikiran kita dicerahkan oleh Tuhan. Sehingga hati kita, pikiran kita juga bisa jernih menjalani kehidupan kita ini amanginang. Artinya kita mau diingatkan yang pertama, bagaimanapun gelapnya daripada dunia ini. Gelapnya dunia ini dalam konteks karena begitu banyaknya ada dosa-dosa di sekitar kita. Ada banyak perbuatan-perbuatan jahat di sekitar kita, tetapi kita akan selalu dicerahkan. Di tengah-tengah kegelapan dunia ini, kita tetap bisa menjadi terang, menjadi cahaya yang kecil di tengah-tengah kegelapan oleh dosa. Sehingga kita tahu melakukan apa yang patut, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah orang yang berjumpa dengan Tuhan. Ketekunan kita di dalam doa, ketekunan kita di dalam ibadah, ketekunan kita di dalam pendengaran firman, itu akan menjadi perisai. Itu akan menjadi membentengi kita, supaya kita jauh dari tindakan-tindakan dosa. Itu gunana saya martangiak kita. Itu gunana saya ibadah kita. Itu menjadi pagar bagi kita. Yang walaupun mungkin ya kita bisa saja jatuh ke dalam dosa kan gitu loh. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi setidaknya ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, itu sudah menjadi pengikat bagi kita untuk kita memang waspada, untuk kita tidak, supaya kita berhati-hati. Itu sebabnya kalau Tuhan Yesus katakan di Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah katanya. Maka pentingnya kita selalu berjaga-jaga berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan dosa-dosa di dalam kehidupan kita ini. Kemudian amanginang ketika berjumpa dengan Tuhan, ketika parsauratan aringga dohok debata, kita mau diingatkan juga bahwa hati dan pikiran kita itu juga akan dicerahkan tentu melalui sikap, melalui perbuatan, melalui tindakan kita. Bahwa kemuliaan Tuhan itu akan nampak ketika kita berjumpa dengan Tuhan melalui sikap kita, melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita akan mencerminkan kemuliaan daripada Allah. Semakin kita sering berjumpa dengan Allah, semakin kita sering bersekutu dengan Tuhan, kita akan semakin diubahkan. Sama seperti kalau dikatakan Rasul Paulus tadi di epistel kita itu, kita akan diubahkan sama seperti Kristus. Asalam tudos mahita dohot Kristus. Artinya karakter
kasih daripada Tuhan itu akan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Deido bolo lam jok hita pajupang dohok di bata totu dia do pakorhonna balagabe balam tirop tamat tong Tuhan ikan itu. Kita akan semakin sama dengan Tuhan. Orang tiap hari kita jumpa dengan Tuhan kan gitu loh. Bayangkan kalau tetap terus kita berjumpa dengan Tuhan, secara tidak langsung karakter daripada Tuhan itu akan semakin nyata, akan semakin terlihat di dalam kehidupan kita. Jadi ke situ juga kita diarahkan Manginang, bagaimana kita melihat bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan melalui sikap dan perbuatan kita. Ikut taridamai. Tadana hita namartangiang, tadana hita memuji Tuhan, tadana hita serotu akapar mingguon, batarida may kamang dot taminang melalui pangalaho pabahenat tanadenggan nani halo mohon ni Tuhan tadi hita jalan na mangihu mamuseng di dok tu pukoman leng tu hita ya bagaimanapun amanginang gelapnya kehidupan kita karena banyaknya persoalan, karena banyaknya pergumulan, banyaknya tantangan hidup yang sedang kita hadapi saat ini. Melalui firman ini mau mengajarkan juga kita bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan adalah solusi yang terbaik atas setiap apapun yang kita hadapi. Kenapa? Dengan perjumpaan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, itulah yang akan selalu menerangi hati dan pikiran kita. Dia yang akan menerangi setiap masalah-masalah kita. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, katanya. Supaya melalui perjumpaan kita dengan Tuhan, gelapnya masalah kita akan terang dibuat oleh firman Tuhan. Saina monang do hati uron, saya ikut ditaluhod do nagulapi. Terang akan selalu mengalahkan kegelapan. Tuhan Yesus adalah terang di dalam dunia ini, maka hanya ketika kita datang kepada Tuhan Yesuslah, maka setiap masalah pergumulan itu akan dapat diterangi. Kita percaya bahwa Tuhan akan menerangi setiap sesuatu naruduk di bagasa nguluta. Sude akan apojok di bagasa rohata. Saya dipatiur Tuhan ima. Molo saya pajupak kita dohot debata. Saya dipargugui dohita. Saya ditorangi do roha do pikirata kamang dot taminang. Laho paturehon sude akan naruduk di bagasa nguluta. Untuk melihat semuanya dengan baik, persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Tung songo dia pe akka persoalan di hita, tung songo dia pe akka nata adopi. Ya itulah orang yang dekat dengan Tuhan. Saya kominardo perdopahan na ido. Songo ni. Walaupun seperti apapun amanginang pergumulan kita, seperti apapun persoalan yang kita hadapi, orang yang selalu mendekat kepada Tuhan, orang yang selalu berserah kepada Tuhan, orang yang selalu datang ke hadapan Tuhan, wajahnya akan selalu ceria. Orangnya akan selalu ceria. Alat aboto do bahwa napatiurhon na mangalehod dalad di hita di tonga-tonga ni naborat natahilala, ada Tuhan yang selalu memberikan pertolongan kita. Dan itulah yang disampaikan nama minggu kita, Minggu Estomihi. Molodidok Estomihi lapatanna, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kan gitu. Kita percaya bahwa ada Tuhan yang menjadi gunung batu, tempat perlindungan di dalam kehidupan kita. Maka tidak kita akan khawatir apapun persoalan, apapun pergumulan, karena Tuhan adalah gunung batu. Adalah tempat yang bisa kita andalkan untuk menyelamatkan kita di dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah penyelamat bagi kita, maka kita akan selalu bisa bersukacita menjalani hidup kita. Amin.